Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akribna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Jama'ati wal Jam'iyyati. Fikih tentang keorganisasian, fikih tentang persatuan. Ini sudah ke-8 ya. Sudah ke-8. Sebagaimana sudah kita baca bahwa aspek keislaman itu memang sangat luas ya. Bahwa Islam ini agama yang sumuli, yang komprehensif. Termasuk di antara hal yang juga diperhatikan atau menjadi salah satu kebutuhan, bahkan bisa menjadi kewajiban karena kewajiban tidak dapat terpenuhi kecuali adanya hal tersebut, yaitu adalah jam'iyah. Kita sudah membahas soal jam'iyah itu atau jamaah itu apa, jam'iyah itu apa, lalu kerangka gerak atau program organisasi itu dalam Islam seperti apa ya. Kemudian sudah dibahas juga tentang status partai dalam Islam itu seperti apa ya. Dan sekarang kita buka di halaman 70. Di halaman 70. Al-Babul Khamis, yaitu bab yang kelima. Bab yang kelima. Tauliyatur Ra'isi wa khasaisuhu wa sifatuhu. Bab yang kelima ini akan membahas tentang mendirikan satu pemerintahan, menunjuk seorang pemimpin. Wa kullu ijtima'in basyariyyin ayyan kanat sifatuhu la budda lahum min sa'isin yasusuhu wa ra'in yar'a syu'unahu wa yunazzimu umurahu wa min walin yajma'u kalimatahu lituhaqqiqa lahul masalih. Setiap ada perkumpulan manusia, perkumpulan apapun itu harus ada seseorang yang menjadi pemimpin, yang mengatur urusan-urusannya, mempersatukan perkumpulan tersebut dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Wa tudru'u anhul mafasid, mencegah adanya mafsadah. Walau lal wulat lakanu fawdha. Manusia itu seandainya tidak ada pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Itu sebetulnya jibilah, sudah watak manusia itu seperti itu sebetulnya. Jadi manusia itu membutuhkan adanya seorang pemimpin. Karena itu dalam hadis, dalam asar ya. Jadi ini sangat populer sekali. Perkataannya Sayyidina Umar sering dianggap sebagai hadis Nabi, tapi itu sebenarnya perkataannya Sayyidina Umar, yaitu la islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam tanpa adanya persatuan. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada persatuan tanpa adanya pemerintahan. Wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan tanpa ketaatan. Apa gunanya ada pemerintah kalau tidak ditaati? Jadi itu di dalam asar. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa?
yaitu ulil amri humul a'immatu wasalatinu wal qudatu wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun. Menurut seorang ulama yaitu Asy-Syaikh Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, ulil amri itu adalah para pemimpin, para sultan, pemerintah, wal qudat, para qadi yang mengambil keputusan, dan semua orang yang diakui kepemimpinannya secara syar'i. Jadi ulil amri itu ya umum, semua ya, kalau bahasa orang sekarang mungkin stakeholder lah, itu ulil amri, orang yang punya kepemimpinan. Jadi dari mulai presiden sampai RW itu termasuk ulil amri, tentu dengan wilayahnya masing-masing. Termasuk kalau dalam hal agama, ulil amri itu ya ulama. Dalam hal kehidupan pemerintahan, birokrasi, administrasi, ulil amri itu pemerintah. Dalam hal keilmuan agama, ulil amri itu ya ulama. Jadi harus diikuti. Nabi juga dalam hadis lain mengatakan, idza kharaja salasatun nafarin fi safarin falyu'ammiru ahaduhum. Kalau kalian bepergian 3 orang, maka hendaklah salah satunya ditunjuk menjadi pemimpin. Wa qad istadalla ahlul ilmi bihadzal hadis ala wujubil imarati umuman fi sa'iri anwa'il istima'. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama mengambil kesimpulan bahwa menunjuk seorang pemimpin, mendirikan sebuah pemerintahan, itu hukumnya adalah wajib dalam perkumpulan apapun. Jadi yusra'u likulli adatin balagha salasatan fasa'idan an yu'ammiru alaihim ahad. Setiap ada perkumpulan 3 orang dan lebih, 3 orang ke atas, 3 orang atau lebih, maka hendaknya salah satunya menjadi pemimpin. Kenapa begitu? Li'anna fi dzalika as-salamatu minal khilafil ladzi yuaddi ila talaf. Karena dengan adanya seorang pemimpin itu, perselisihan itu bisa diminimalisir. Fama adami takmir yastabiddu kullu wahidin bi ra'yihi. Tanpa adanya seorang pemimpin, manusia itu kan cenderung egois, ingin menang sendiri. Maka kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka semua orang bertindak berdasarkan kemauannya. Gitu. Dan ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah kerusakan. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya, hukum rimba. Ya. Kalau nggak ada pemimpin, nggak ada pemerintahan yang berjalan dengan efektif, nggak ada yang pemimpin yang mengatur kehidupan, ya yang terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat akan memakan yang lemah. Jadi hukum memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Mendirikan suatu pemerintahan itu hukumnya wajib. Meskipun ya, tapi yang penting jadi catatan adalah sebenarnya dalam Islam sendiri nggak pernah ada ketentuan sistem pemerintahan itu harus seperti apa. Tidak pernah ada ketentuan. Makanya ketika Nabi wafat, salah satu hal yang didiskusikan cukup panjang dan cukup alot, bahkan itu adalah momen yang sangat krusial, yaitu tentang bagaimana mekanisme penunjukan pemimpin atau membentuk pemerintah itu dalam Islam itu bagaimana. Ya. Kalian tentu ingat ya bagaimana sejarah wafatnya Nabi. Nabi ketika wafat itu sahabat ya sempat berpolemik gitu. Sampai akhirnya orang Ansor berteriak bahwa udah biarin kami orang Ansor punya pemimpin sendiri, kalian orang Muhajirin punya pemimpin sendiri. Waktu itu kebetulan namanya sama-sama Sa'ad. Satunya Sa'ad bin Ubadah, satunya
uh, eh, uh, Ubadah bin Samit. Ya. Pemimpin dua-duanya ditunjuk, satu untuk Muhajirin, satu dan Ansor. Lalu kemudian itu tidak disepakati, ada beberapa lah ya polemik-polemik semacam itu sampai akhirnya Umar memberanikan diri membaiat Abu Bakar untuk pertama kalinya. Dan akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain mengikuti dalam membaiat Abu Bakar menjadi pemimpin. Nah, karena tidak ada tuntunan yang baku dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis memberikan petunjuk bagaimana caranya, maka kita lihat di masa Khulafaur Rasyidun saja, cara menunjuk pemimpin dan membentuk pemerintahan itu berbeda-beda caranya. Nah, misalnya tadi Abu Bakar itu dibaiat oleh Umar, lalu kemudian sahabat yang lain mengikuti. Sementara pada pergantian dari Abu Bakar ke Umar, itu Abu Bakar menggunakan penunjukan istikhlaf. Jadi Abu Bakar itu sebelum wafat sudah declare, sudah menyampaikan bahwa nanti ketika beliau wafat, meninggal, penggantinya adalah Umar. Jadi Abu Bakar sudah langsung menunjuk penggantinya. Sementara di masa Umar, Umar itu membentuk komite yang oleh ahlu fikih disebut sebagai ahlul halli wal aqd, atau ya zaman sekarang mirip-mirip dengan DPR lah, tapi DPR jumlah yang kecil ya, menunjuk beberapa orang sahabat termasuk putranya yaitu Abdullah bin Umar. Tapi sahabat Umar bilang Abdullah bin Umar tidak boleh dipilih. Dan akhirnya komite tersebut menunjuk Utsman. Lalu kemudian dari Utsman kemudian wafat terbunuh ya, kita tahu Utsman itu wafat terbunuh dan orang kemudian sebagian orang membaiat Sayyidina Ali. Kalau kita lihat sistemnya beda-beda, polanya beda-beda. Menunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya beda. Dan seandainya di Islam itu seperti pendapat sebagian orang mengatakan bahwa Islam itu mewajibkan satu sistem tertentu, tentu para sahabat waktu itu nggak perlu bingung-bingung menentukan caranya. Nah, ini bukan berarti Islam itu kurang, ya. Artinya bukan berarti Islam itu kemudian lupa memberikan cara itu, tetapi justru itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah kepada kita, bahwa Allah memberikan ruang yang paling maslahat di eranya itu. Mungkin cara Abu Bakar kepada Umar itu tidak tepat dilakukan di era tertentu. Sekarang misalnya orang mau menggunakan caranya Abu Bakar, misalnya Prabowo mau turun 2029, lalu dia menunjuk penggantinya, itu mungkin nggak pas, nggak dikehendaki oleh orang sekarang. Kalau dulu orang setuju, orang semua percaya kredibilitasnya Abu Bakar. Orang dulu semua percaya Abu Bakar itu orang adil, orang soleh. Nah sekarang kalau Prabowo nunjuk penggantinya, apa orang percaya? Nggak bisa, nggak percaya. Mungkin dengan Prabowo juga orang udah bosen sekarang. Jadi cara-cara kalau Islam mewajibkan diam atas beberapa hal itu, bukan berarti lupa, tapi memberikan rahmat, fleksibilitas kepada umat Islam untuk menggunakan cara yang paling maslahat sesuai dengan zamannya, sesuai dengan era. Nah, jadi itu harus kita pahami ya. Bahwa nggak ada sebetulnya. Sudah kita coba cari, nggak ada sistemnya. Kalau ada pasti sahabat sudah melakukan lah, itu jelas. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang sekarang mengatakan bahwa khilafah itu adalah suatu kewajiban? Sekarang kita objektif saja. Khilafah itu
atau kita begini, berislam itu kan rujukan utamanya Al-Quran, Sunnah, kalau ada ditambahkan oleh para ulama yaitu ijma dan qiyas. Ada persoalan-persoalan yang, nah sekarang gini, khilafah itu ada nggak perintahnya dalam Al-Quran? Kira-kira ada nggak? Hah? Ada nggak? Jujur ya, maksudnya nggak terpengaruh oleh afiliasi ormas apapun. Khilafah itu ada nggak? Oh, perintahnya yang mewajibkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nggak ada. Hah? Ada nggak yang tahu? Jadi kalau secara spesifik perintah khilafah itu nggak ada. Baik di Al-Quran maupun hadis. Ini secara jujur ya, nggak karena afiliasi ormas apapun. Nggak ditemukan. Ulama sudah nyari khilafah secara spesifik sebagai sistem itu memang nggak ada. Bahkan kosakata khilafah itu nggak ada di Al-Quran. Ada nggak yang nemu? Kalian pasti sudah hatam berulang-ulang Al-Quran. Ada nggak kosakata khilafah dalam Al-Quran? Hah? Nggak ada. Secara tersurat ya, kosakata khilafah dalam Al-Quran itu nggak ada. Ada kata yang mustaq, artinya satu akar kata dengan khilafah, yaitu khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi apakah di situ merujuk kepada sistem politik tertentu? Nah, itu merujuk kepada Nabi Adam dan keturunannya Nabi Adam, manusia menjadi khalifah di muka bumi. Ya kita semua ini sudah khalifah namanya. Kita semua ini khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu dalam Al-Quran juga ada kata kholaif. Ketika menceritakan Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu disebut sebagai fakhalafa min ba'dihim khalfun dan seterusnya. Ada beberapa ayat yang lain. Khalaifa fil ardi. Itu merujuk kepada generasi. Jadi Nabi Dawud itu dilanjutkan oleh generasi yang soleh, yaitu Nabi Sulaiman. Dari orang soleh berlanjut kepada orang soleh yang lain. Tapi secara sistem nggak ada. Khilafah dalam hadis ada nggak kosakata khilafah? Ada. Kosakatanya ada. Dalam satu hadis yang sering dikutip yaitu satakunu khilafatan alaman haji nubuwah. Pertanyaannya, kita sudah belajar ilmu hadis ya, mustalah hadis. Dan kita tahu bahwa ketika memahami hadis itu, ketika melihat suatu hadis, yang pertama harus dicek pertama kali adalah sanadnya. Karena sanad itu menjamin kesohihan atau status kesohihan atau kedhaifan atau kepalsuan suatu hadis. Hadis sahih itu yang diriwayatkan secara beruntun, tidak terputus, dan oleh orang yang adil, yang dobit itu bisa dipercaya dan hafalannya kuat. Dia bisa dipercaya tapi hafalannya lemah, percuma. Atau dia bisa dipercaya, dia hafalannya kuat tapi suka bohong, itu juga percuma. Nah, itu namanya hadis sahih. Pertanyaannya, dan di Islam ini sudah ada standar kitab hadis itu ya. Kitab hadis yang tentu yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Menurut para ulama, ijma'nya menjadi ijma'nya ulama. Bahwa as-sahhu kitabin ba'da kitabillah itu ya Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Dan seterusnya. Itu ada 6 kitab yang disebut sebagai Kutubus Sittah. Dan di bawahnya itu ada kitab yang 9 yang disebut sebagai Kutubut Tis'ah. Ya. Sekarang pertanyaannya, ada nggak hadis khilafah alamah haji nubuwah di Kutubus Sittah? Entah itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang di Kutubut Tis'ah ada nggak? Di Kutubut Tis'ah itu ada, tapi hanya satu yang memuat, yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Tetapi ada seorang perawi yang menurut Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari itu tidak mau mengambil riwayat dari perawi tersebut. Namanya Habib bin Salim. Habib bin Salim. Kenapa? Karena Habib bin Salim itu tidak bisa dipercaya. Nah, ini yang meriwayatkan hadis. Jadi kalau berdasarkan sanad, ya bisa disimpulkan bahwa ini hadis-hadis dhaif. Nah, oke, sekarang andai pun kita menerima hadis ini, apa yang disebut sebagai yang melahirkan implikasi wajib, haram, itu yang disebut sebagai perintah, amar atau nahi. Sekarang dan bahasa ada dua, ada cerita, khobar, ada amar atau nahi. Dalam hadis satakunu khilafatan ala manhaji nubuwah itu perintah atau cerita? Cerita. Dan tidak melahirkan implikasi hukum apa-apa. Dugaan para ulama pada saat itu, hadis ini diriwayatkan oleh Habib bin Salim, itu di depannya Umar bin Abdul Aziz untuk bahasa kasarnya sekarang itu untuk jilat gitu. Oh iya, Nabi dulu pernah bilang bahwa Khulafaur Rasyidun, raja yang zalim, lalu kemudian muncul khilafah lamana jinubuah. Ya penjenengan ini Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya begitu. Dan orang yang menerima hadis ini itu ya para ulama dulu, kalau yang menerima hadis ini menafsirinya eranya Umar bin Abdul Aziz. Sudah habis. Jadi kan setelah Khulafaur Rasyidun itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan muncul tuh pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Yazid bin Muawiyah dan beberapa pemimpin yang lain. Tapi kemudian jadi kalau di hadisnya itu mulkan Jabarin sama mulkun Otot ya. Dan kemudian lahir yang namanya khilafah yang nubuwah itu ya Umar bin Abdul Aziz ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu oleh sebagian ulama dijuluki sebagai Khomisu Khulafaur Rasyid. Khomisu Khulafaur Rasyid. Jadi Khulafaur Rasyidun yang kelima. Seperti itu. Intinya, hadis ini pun nggak bisa sebetulnya dijadikan sebagai dasar mau mendirikan khilafah, itu nggak bisa. Sekarang khilafah itu sebetulnya apa? Khilafah itu kan sistem yang baru muncul, baru lahir setelah wafatnya Nabi. Itu. Khilafah itu ada di zaman Nabi apa setelah Nabi? Setelah wafatnya Nabi. Karena Abu Bakar itu disebut sebagai Khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Dan karena itu disebut Khilafatur Rasyidah, itu muncul di pasca wafatnya Nabi. Dan Nabi itu sudah bersabda bahwa, artinya begini, kalau mengatakan bahwa khilafah ini adalah dari Nabi, itu bohong. Ya memang baru lahir ya setelah Nabi wafat. Zaman Khilafatul Rasyidah itu zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, gitu. Kalau ngikut Nabi, itu malah Nabi itu ketika membuat negara, sistemnya adalah piagam Madinah. Makanya Nabi itu kan punya, yang ketika sekarang kita pernah baca kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, cerita tentang Nabi ya. Nabi itu ketika baru hijrah dari Mekah ke Madinah, itu 3 hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sebagai fondasi kehidupan umat Islam di Madinah. Yang pertama dibuat, 1,
Nabi itu membangun masjid. Pilar yang pertama, ya, itu membangun masjid. Nabi ketika masuk pertama ke Madinah yang dicari apa? Tanah untuk membangun. Lalu ya tanah ini punya anak yatim, tadinya mau diberikan tapi Nabi nggak mau. Nabi bilang saya harus bayar tanahnya, dan dibayar oleh Nabi. Pertama yang didirikan oleh Nabi di Madinah itu masjid. Pilar yang kedua itu adalah mu'akhah, mempersaudarakan antara muhajirin, al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Itu pilar yang kedua. Dan pilar yang ketiga itu adalah membuat misakul Madinah atau sahifatul Madinah, membuat piagam Madinah. Piagam Madinah ini sistem yang dibuat oleh Allah atau sistem yang dibuat oleh manusia? Hah? Manusia. Justru Nabi itu membuat sistem yang kemudian ditandatangani oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Madinah. Isinya piagam Madinah itu kan misalnya bahwa umat Islam dan ahlul kitab itu satu. Mereka saudara. Dan ketika ada serangan dari luar, maka kewajiban bagi seluruh elemen untuk melawan tantangan yang datang dari luar Madinah dan seterusnya. Jadi kalau mau ngikut Nabi malah bukan khilafah, tapi piagam Madinah. Di mana piagam Madinah itu sudah banyak para ahli hukum yang mengkaji. Dalam konteks Indonesia itu ya lebih mirip dengan undang-undang dasar sebetulnya. Misakul Madinah itu. Ya, jadi gitu. Nah, khilafah itu muncul setelah Nabi. Karena Nabi, kalau ikut Nabi, sistemnya piagam Madinah. Dan Nabi sendiri itu sudah bersabda dalam satu hadis. Beliau pernah mengatakan bahwa al-khilafatu min ba'di salasuna aman. Khilafah yang akan berdiri setelah saya wafat itu akan bertahan 30 tahun. Dan kalian hitung saja. Ya, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dilengkapi oleh putranya Ali, Hasan bin Ali, itu sudah lengkap 30 tahun. Era khilafah itu sudah selesai 30 tahun. Makanya setelah Ali itu penguasa namanya Muawiyah. Itu adalah pendiri dinasti Bani Umayyah. Dan Muawiyah ini adalah orang yang mengatakan bahwa dia perkataannya begini. Ana awalul muluki ba'dal khulafa. Saya itu adalah raja pertama setelah era kekhalifah. Jadi sebenarnya yang disebut khilafah yang dalam terminologi itu sudah nggak ada. Sudah selesai. Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya itu sudah tidak disebut sebagai khilafah lagi. Tapi sudah raja, era kerajaan. Sampai eranya Utsmani itu ya kerajaan. Ya, di kita di Indonesia juga ada banyak kerajaan. Jadi itu sebetulnya. Jadi kalau ada orang hari ini ingin menghidupkan kembali khilafah, sebetulnya bertentangan justru dengan sabdanya Nabi. Nah, Nabi sendiri bilang hanya 30 tahun. Dan itu sudah terlewati. Dan Muawiyah itu sahabat sekretarisnya Nabi ya. Muawiyah itu kan katibul wahyi. Penulis wahyu itu salah satunya. Ada 12 orang. Salah satunya adalah Muawiyah. Sahabat Muawiyah ini sahabat pilihan. Dan beliau mengatakan, saya itu sudah raja. Saya sendiri sudah bukan khalifah. Bahkan sebetulnya sejak eranya Umar bin Khattab, itu beliau sudah nggak menyebut dirinya sebagai khalifah. Karena yang khalifah itu Abu Bakar. Makanya Abu Bakar disebut khalifah karena khalifatul Rasulillah, karena sebagai penggantinya Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab sebutannya apa? Menyebut dirinya apa? Hah? Amirul Mukminin.
Kan Amirul Mukminin itu adalah Umar, menyebut dirinya sebagai Amirul. Nah, di zamannya Ali nanti jangan kaget. Ali tidak mau disebut sebagai Amirul Mukminin. Kenapa? Kata orang Khawarij waktu itu, oh, Ali ini sudah kafir. Kalau dia nggak mau disebut sebagai Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Nah ini, pikirannya orang radikal tuh kadang hitam putih. Kalau nggak Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Dan sahabat Ali itu dijamin masuk surga oleh Nabi. Wong dia ini apa namanya? Uh, Beliau ini Ali ini adalah apa namanya? Sepupunya Nabi dan menantunya Nabi. Dijawab oleh Ali, saya kenapa nggak mau menggunakan Amirul Mukminin? Karena saya memimpin di Kufah di Irak, sementara Muawiyah memimpin di Damaskus. Kalau saya merasa memimpin seluruh umat mukmin, itu nggak tepat karena ada umat mukmin lain yang di luar kepemimpinan saya. Jadi Sayyidina Ali ini nggak mau mengklaim bahwa dirinya itu memimpin seluruh umat mukmin yang nggak di bawah nggak ngikut saya bukan orang mukmin, nggak mau begitu. Nah sekarang kalau saya dikatakan nggak mau Amirul Mukminin, saya Amirul Kafirin, kamu ini orang Khawarij. Lihat lagi sejarahnya Nabi. Nabi itu dulu waktu perjanjian Hudaybiyah, kita ingat ya, waktu Nabi perjanjian Hudaybiyah itu Ali kan jadi sekretarisnya Nabi, menulis perjanjian. Jadi apa namanya, Ali itu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa namanya, hadza kitabu Muhammadin Rasulillah. Ini adalah surat apa dari Muhammad Rasulullah. Kata orang kafir Quraisy, kafir Makkah pada saat itu, buat apa ini Bismillahirrahmanirrahim? Kami nggak mengenal kata-kata ini Bismillahirrahmanirrahim. Dia coret. Ali nggak mau. Nabi bilang tunjukkan yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sendiri hapus. Lalu kemudian ketika apa namanya dibaca lagi Muhammad Rasulullah. Dan buat apa ditulis Muhammad Rasulullah? Kalau saya mengakui Muhammad Rasulullah, kata orang kafir Mekah, ya buat apa saya nulis perjanjian? Saya iman saja sama kamu. Kalau kamu ini, kalau kami ini percaya kamu Rasulullah, iman aja. Tolong dihapus, tulis Muhammad bin Abdillah. Nah, kata Ali, apakah ketika Nabi Muhammad menghapus gelar Rasulullah, terus kemudian beliau menjadi Rasulullah syaitan? Kan nggak begitu cara berpikirnya. Gitu. Kalau ngapus gelar Rasulullah terus langsung Rasulullah syaitan ya, nggak mau utusannya Allah berarti dia utusannya setan. Nggak begitu cara berpikirnya. Itu. Ini kadang orang berpikir hitam putih itu. Ya kekeliruannya di situ. Karena menganggap bahwa seakan-akan hanya ada dua hal yang bertentangan. Padahal apa namanya, kebenaran itu bisa lahir dari beberapa jalan, nggak mesti satu. Ibarat kayak di matematika lah ya, bukan tentang 5 tambah 5 itu 10, tapi 10 itu bisa 4 tambah 6, bisa 7 tambah 3 ya, bisa 2 tambah 8, itu semua hasilnya itu. Makanya di Islam itu kan sebenarnya man ijtahada fa asaba falahu ajrun. Kalau kamu ternyata benar, kamu ikut satu pendapat, terus kamu benar, ya kamu dapat 2 pahala. Kalau kamu ternyata ikut satu pendapat dan keliru, ya dapat 1 pahala. Jadi nggak usah menyalahkan yang lain. Toh kebanyakan persoalan agama ini kan zon sebenarnya. Ya. Hanya berapa persoalan agama yang qat'iyud dilalah. Ya, qat'iyud dilalah itu pasti harus diikuti. Kebanyakan masalah agama ini. Jadi jangan gampang menyalahkan. Nabi dulu juga beberapa kali melihat sahabat itu berbeda pendapat,
dan Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Kisah yang masyhur yang kalian mungkin sudah sering dengar adalah ketika orang sahabatnya Nabi berangkat ke daerah apa Bani Qainuqa, eh Bani Quraidah, Bani Quraidah. Itu Nabi itu bilang kalian jangan sholat asar sampai di tempatnya Bani Quraidah. Sebagian sahabat itu memaknainya secara tekstual. Jadi nggak sholat asar sampai sholat asar waktunya sudah lewat, baru sholat asar di sana. Sebagian sahabat karena melihat waktu asar sudah sangat mepet, sebagian sahabat itu sholat dulu baru melanjutkan perjalanan ke Bani Quraidah. Dan ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi nggak menyalahkan. Ya dua-duanya benar. Nah seperti itu. Kita aja dalam sholat itu ya, betapa banyak sebetulnya perbedaan-perbedaan khilafiyah itu sangat banyak dan tidak perlu menyalahkan. Gitu. Misalnya orang sholat itu ada yang pakai dari mulai awal aja, dari wudhunya, kemudian mulai sholat. Ada yang baca usolli, ada yang tidak baca usolli. Ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Jadi kalian paling gampang ya kalau pas umroh lihat di Masjidil Haram, orang macam-macam sholat. Ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Ada yang sedekapnya di dada, ada yang sedekapnya di apa namanya pusar. Macam-macam. Ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah. Macam-macam. Ya. Jadi nggak perlu menyalahkan. Karena semua itu berpegang kepada tafsir atas Al-Quran dan pemahaman atas hadis. Masing-masing dengan usahanya, ijtihadnya sendiri. Di ijtihadnya ulama ya tentu. Ijtihadnya para ulama. Apakah kemudian kalau berbeda dengan kita, lalu kemudian kita langsung mengatakan orang ini nggak sesuai Al-Quran dan Sunnah? Oh nggak begitu. Semua itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah menuduh ada orang Islam yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan Islam namanya. Kalau dia ngaku Islam, dia mesti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahwa berbeda dengan kita, itu beda pemahamannya. Bukan beda soal Al-Quran dan Sunnah. Itu. Contoh misalnya, dalam kita berwudu, ada orang yang membasuh kepala itu secara keseluruhan. Ada yang membasuh kepalanya seperempat. Ada yang membasuh kepalanya sebagian, pokoknya kena air. Ini ikut Al-Quran, satu ikut Al-Quran, yang lain ikut Kerasakti, kitabnya Kerasakti, atau dua-duanya ikut kitab suci Al-Quran. Semuanya ikut kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena perbedaan dalam memahami ayat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Memahami tentang tangan juga begitu. Tangan ini definisinya sampai mana? Lalu kemudian di ayat itu gimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi dalam hal ada yang saya lupa detailnya. Ada ulama yang memahami bahwa ghusl, ada ulama yang memahami harus masah. Karena kan wamsahu bi ru'usikum dan faksilu ya. Kalau ghusl itu airnya harus mengalir, kalau masah itu cukup diusap.
Dan berbagai persoalan-persoalan yang lain semua merujuk kepada Al-Quran, hanya berbeda dalam penafsiran. Ya, begitu. Betapa banyak hal, apalagi di zaman yang terus berkembang, perbedaan-perbedaan itu tidak terhindarkan. Misalnya contoh, dulu di zaman Nabi nggak ada yang namanya zakat profesi. Jangan sampai kita kemudian menuduh orang yang tidak mau zakat profesi itu tidak ikut Al-Quran. Memang nasnya tidak ada. Tapi sebagian ulama kan melakukan qiyas. Ya kalau petani saja harus zakat, padahal petani itu lapisan ekonomi bawah. Misalnya, umumnya di Indonesia ya, beberapa petani di luar negeri sawahnya jutaan hektar ya. Lah orang petani saja yang pendapatannya pas-pasan harus zakat, masa yang profesional, yang profesi ya, direktur BUMN, komisaris BUMN, satu bulan gajinya 200 juta, ada yang sampai 200 juta, 250 juta gajinya. Belum pas akhir tahun, rapat apa itu namanya? RPS, oh, RUPS. Bisa dapat 1 miliar, 2 miliar ya. Masa yang petani yang dapat 2 juta, 3 juta harus zakat, sementara yang profesi nggak ada zakatnya. Logis nggak? Ya logis. Sebagian ulama mengatakan profesi itu harus ada zakatnya. Gitu. Maka menghitung 2,5%. Setiap kita dapat uang 1 juta, 25.000 harus menjadi zakat. Semuanya berdasarkan Al-Quran. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu kan begitu. Diambil dari orang yang kaya. Orang yang kaya ya siapa aja yang punya duit. Selama dia punya uang, dan wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi seperti itu. Semua orang Islam itu, mukmin itu pasti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kita beda, jangan menuduh orang lain tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin tafsirnya bisa berbeda. Tapi soal Al-Qurannya itu ya pasti diimani. Kalau nggak iman ke Al-Quran ya bukan orang mukmin namanya. Ya, jadi begitu. Ini masalah pemerintahan. Nah, bagaimana dengan negara Islam? Negara Islam juga begitu. Kalau mau jujur, karena ini kan kita berusaha ngaji ya, bukan karena semangat membela keterikatan apapun. Sekarang bahkan istilah negara Islam. Tadi kan khilafah udah jelas. Khilafah itu jangankan perintahnya, kosakatanya saja nggak ditemukan sebetulnya. Lalu soal negara Islam itu juga sama. Kalian cari coba di istilah negara Islam, Darul Islam di Al-Quran. Ada nggak? Itu adalah produk ijtihad. Produk ijtihad itu hasil ijtihadnya ulama. Di mana hasil ijtihad itu bisa berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Dan NKRI kita itu juga hasil ijtihadnya para ulama dulu yang dianggap yang paling maslahah. Jadi nggak usah memaksakan, apalagi kemudian mengatakan yang tidak setuju negara Islam itu kafir. Kalau soal Islamnya, sekarang kita di Indonesia ini kurang apa? Apa ajaran Islam yang tidak bisa kita terapkan di negara ini? Hampir nggak ada. Orang kita sholat bisa, syahadat bisa, zakat bisa, ada pemerintahnya. Haji bisa, puasa bisa, mau sedekah bisa, mau nolong orang bisa, baik sama tetangga bisa, mau zikir bisa, mau baca Al-Quran 24 jam nggak ada yang melarang. Apa syariat yang nggak bisa diterapkan di negara? Dan negara ini harus kita akui bahwa negara ini sudah menerapkan syariat Islam. Contoh misalnya, ada yang disebut sebagai kompilasi hukum Islam. Semacam
kitab undang-undangnya, ada pengadilan agamanya, ada hukum keluarga Islam, diatur pernikahan, waris, hibah, wakaf, ada semua. Bahkan negara punya badannya, yaitu Badan Wakaf Indonesia. Zakat punya badan amil zakat nasional. Mau ekonomi syariah, diatur ada undang-undang ekonomi syariah. Bahkan sekarang lebih lebih bagus lagi, yaitu ada yang disebut sebagai undang-undang jaminan produk halal. Kurang apa kita menerapkan syariat di negara ini? Bahwa misalnya berbeda pendapat soal apakah hukuman potong tangan itu harus dilaksanakan, apakah hukuman rajam itu harus dilaksanakan, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengkafirkan orang. Kenapa? Ulama itu dalam ulama pun itu berbeda pendapat soal hukuman rajam. Coba kalian lihat, rajam itu dasar hukumnya apa? Rajam dasar hukumnya apa? Al-Quran, hadis, atau apa? Ayat Al-Quran. Ayatnya asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battar. Pernah nggak baca ayat ini? Hah? Nggak pernah. Ya karena memang sudah dinasah. Nggak ada di Al-Quran. Sudah nggak ada di Al-Quran. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini sudah dinasah kalimatnya maupun hukumnya. Kenapa? Karena ayat yang lain. Ayat tentang hukuman perzinaan itu apa? Di Al-Quran. Bukan wala taqrabuz zina, hukumannya. Fajliduhuma mi'ata jaldah. Lalu kemudian ayat yang satu lagi itu fanisfuma 'alal muhsanati minal azab. Jadi kalau ada orang budak berzina, itu hukumannya kata Al-Quran separuh hukumannya orang merdeka. Jadi misalnya orang merdeka, ada si A orang merdeka zina, dia harus dicambuk. Hukumannya menurut Al-Quran itu 100 kali. Nah kalau yang berzina itu adalah budak, itu separuhnya. Dia harus dicambuk berapa? 50 kali. Seandainya hukuman zina itu rajam, gimana caranya membagi separuh rajam itu? Rajam itu kan dilempari batu sampai mati. Ada nggak hukuman rajam itu separuh aja? Bisa nggak? Hah? Mati separuh aja, dirajam separuh aja. Nggak bisa. Jadi menurut para ulama, hukuman rajam, menurut sebagian ulama, rajam itu sudah dinasah. Karena nggak mungkin dibagi separuh, itu nggak mungkin. Udah nggak bisa. Jadi jadi orang nggak menerapkan rajam itu, ulama tidak menerapkan rajam itu ada dasarnya. Nggak bisa dikatakan nggak menerapkan rajam kafir, nggak menolak Al-Quran, nggak bisa begitu. Orang ini ulama itu juga ngambil dari Al-Quran. Tidak menerapkan hukuman potong tangan juga demikian. Orang di zamannya Umar karena kondisi tertentu Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan. Dan masalah takzir itu diserahkan hukuman takzir itu kepada kebijakan pemerintah. Misalnya zaman dulu ya ada takzir itu diasingkan. Itu zaman dulu ada. Kalau diterapkan lagi sekarang, mau kemana orang mau diasingkan? Zaman sekarang ya.
Zaman dulu aja mungkin sebelum kemerdekaan ya masih ada orang diasingkan tuh bisa ya. Orang dulu Bung Karno dibuang ke ND, Bung Hatta dibuang ke Pulau Banda di Maluku sana. Itu bisa zaman dulu. Sekarang ada pesawat, ada video call, ada apa, orang mau diasingkan mau kemana? Udah nggak efektif lagi. Itu. Dibuang ke Raja Ampat malah liburan. Jadi udah nggak pas. Jadi makanya takzir itu diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Nah, jadi apa namanya ini penting supaya tidak mudah menyalahkan. Nah, mungkin itu saja ya. Eh, jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam Islam itu yang wajib adalah mendirikan pemerintah, menunjuk seorang pemimpin. Tidak boleh sampai tidak ada pemimpin, itu hukumnya tidak boleh. Pemimpin itu harus ada, itu wajib hukumnya pemimpin. Tapi masalah sistemnya seperti apa? Apakah itu kerajaan, apakah itu keamiran, apakah itu republik, ataupun monarki apapun ya, itu diserahkan kepada mana yang paling besar. Jadi apa namanya itu ya, kewajibannya adalah mendirikan suatu pemerintah meskipun tidak ada aturan sistemnya harus apa. Kenapa harus ada pemerintah? Ya karena untuk mengatur kemaslahatan hidup masyarakat. Tanpa adanya pemerintahan, bayangkan seandainya kita hidup, apalagi di negara sebesar ini, hidup tanpa pemerintahan. Satu malam saja, maka mungkin yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Andai nggak ada pemerintah, satu malam tidak ada polisi misalnya, hukum nggak berlaku malam ini, mungkin orang sudah terjadi kekacauan, orang maling, orang ngerampok, orang bunuh orang dan seterusnya. Tanpa adanya pemerintahan itu yang terjadi adalah kekacauan. Maka hukum apa namanya membentuk suatu pemerintahan itu adalah wajib. Ya. Masalah bagaimana caranya, sistemnya seperti apa, itu adalah menggunakan jalan yang paling masuk. Seperti itu. Itu saja saya kira malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Bisa apa apa tadi istilah atau istihad, banyaknya istilah, banyaknya istihad ya berbagai macam kelompok. Saya lebih apa karena saya sering dekat dengan apa kiai kiai tasawuf itu, bagaimana wanita ketika terjadi banyaknya khilaf atau ada terjadi istihad, kan tadi bahasanya jangan menyalahkan. Bagaimana buat para dai-dai untuk terjaga ruhnya, hatinya secara sadar maupun tidak sadar, hal yang menyalahkan itu bagaimana aplikasinya gitu. Kan kita bisa bahasanya gitu. Ini ada istihad ini, dan terjadi perbedaan. Gitu. Terus ketika ada seorang dai satu, dai yang lainnya, dan kita sama-sama bahasanya jangan menyalahkan. Cuman kebanyakan secara sadar maupun tidak sadar ada hal itu masuk gitu. Masuk bahwa nah ini menjaga ruh ini, hati ini untuk tidak
jatuh dalam menyalahkan kelompok atau persoalan tertentu. Ya, ya. Jadi eh, masalah kadang-kadang eh, apa namanya masalah-masalah yang jadi gini, memperuncing masalah-masalah khilafiyah yang furu'iyah itu seringkali adalah hal yang madorotnya jauh lebih besar. Karena itu kadang-kadang dalam hal kita menyampaikan materi keislaman, ya sebisa mungkin kita menghindari materi-materi yang memperuncing pada perbedaan-perbedaan khilafiyah furu'iyah. Karena mafsadahnya jauh lebih besar, yaitu terjadinya perpecahan, konflik, dan seterusnya. Jadi kita lihat, apalagi kalau kita misalnya berbicara di hadapan orang yang heterogen, ya, latar belakangnya bermacam-macam. Tentu kita harus jaga itu. Bahkan kadang-kadang mungkin untuk menyampaikan sesuatu demi kemaslahatan yang lebih besar, mungkin masalah itu harus direm dulu. Karena kan sebenarnya begini, kayak masalah ziarah kubur misalnya, atau masalah tahlilan misalnya. Itu kan persoalan yang sudah diperdebatkan puluhan tahun yang lalu. Atau masalah bid'ah misalnya. Itu kan persoalan yang mungkin sudah ratusan tahun. Atau masalah kunut misalnya. Itu mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi gunanya apa? Kita mau menyalahkan lagi. Perdebatan itu mestinya sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Dan sudah tidak zamannya lagi untuk mengangkat persoalan-persoalan itu untuk lebih runcing. Ya sudah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah saling menghormati. Toh yang misalnya yang sholat ya misalnya, ada yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah. Yang baca bismillahirrahmanirrahim itu punya dasar, yang tidak baca bismillah itu juga punya dasar. Jadi yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati. Itu yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa masalah-masalah seperti ini, masalah yang masing-masing itu adalah punya dasar dan saling menghormati. Itu persoalan yang kita mau debat sampai kapanpun tuh menurut saya nggak akan selesai. Karena itu sudah ribuan tahun. Salah baca bismillah, tidak baca bismillah, kunut, tidak kunut, kan sudah ribuan tahun. Justru mau berbicara masalah seperti itu sekarang nggak produktif. Ya kalau kita mau menyampaikan argumentasi yang menurut kita benar, nggak ada salahnya. Misalnya, membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib misalnya. Karena bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada ayat Al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bagian daripada ayat Al-Quran. Ya tidak masalah. Kita menjelaskan posisi kita tidak apa-apa. Yang penting tadi ya, menurut saya jangan menuduh orang lain itu sesat, orang lain itu bid'ah. Kan orang yang dianggap bid'ah itu juga enggak merasa sedang melakukan kebid'ahan yang mungkar seperti itu. Jadi ada hal yang harus lebih diprioritaskan, yaitu persatuan, ukhuwah Islamiyah. Kalau terus-menerus memperjuangkan masalah remeh-temeh yang menurut kita benar terus kita sampaikan terus sampai orang lain menjadi terluka gitu. Yang timbul akhirnya adalah mafsadah yang lebih besar, yaitu perpecahan di antara umat. Ya seperti sekarang kan yang terjadi adalah perpecahan karena ada yang terus-menerus menyalah itu. Jadi menurut saya nggak tepat lah kalau ada orang yang ceramah masih terus-menerus membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan gitu. Toh sudah tahu kan yang melakukan amalan yang dianggap bid'ah itu kan juga ada dasarnya. Gitu. Misalnya orang melaksanakan ziarah kubur misalnya.
Atau misalnya orang hal yang sederhana, misalnya selesai sholat salaman, misalnya itu, atau selesai sholat berdoa, gitu. Ya, yang melakukan itu juga punya dasar, karena di hadis yang menerangkan bahwa selesai sholat Nabi berzikir keras itu secara jahar, ya, secara keras. Itu juga hadisnya ada. Nah, bahwa bahwa misalnya ada orang yang tidak percaya atau tidak mau melakukan itu, ya tidak masalah. Gitu. Karena menganggap zikir itu nggak ada misalnya. Ya pendapatnya begitu, ya. Ya sudah. Gitu. Atau misalnya selesai sholat, kemudian salaman. Ya kalau sudah selesai sholat, itu kan mau apa aja, silahkan. Sebetulnya. Perkara mubah lah. Selesai sholat mau ngopi, boleh nggak? Ya boleh, kalau sudah selesai. Beda lagi kalau tengah-tengah sholat ngopi, ya itu haram. Jelas dilarang. Tapi kalau sudah selesai kan, mau salaman, salahnya apa? Toh salaman itu dasarnya ada. Kan sebenarnya salaman ini kan hukum asalnya sunnah. Kita baru ketemu, salaman itu hukumnya sunnah. Bahwa kemudian momennya selesai sholat, ya memang ketemunya pada saat habis sholat. Kita sekarang di rumah, ya rumahnya tutupan semua, gak bisa salaman. Ada yang di sholat karena di tempat karaoke lanjut karaoke. Ya jadi apa namanya, hukum asalnya ya segala sesuatu itu mubah. Makanya para ulama dulu itu kan seperti atau sekelasnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya ini adalah pendapat yang saya yakini benar, tapi bisa saja keliru. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilul shawab. Pendapat orang lain saya melihat itu keliru, tetapi bisa juga dia yang benar. Artinya ruang kebenaran itu selalu terbuka untuk orang lain, dan ruang kekeliruan itu juga dibuka untuk diri kita sendiri. Para ulama dulu begitu. Dan ulama mengatakan, nata'awan fi mattafaqna fi wa nahtarimu ba'duna ba'dun fi makhtalafna fi. Dalam hal-hal yang kita sepakat, ya mari kita kerjasama. Dalam hal-hal yang kita berbeda, kita saling menghormati. Ya, begitu. Jadi perbedaan itu harus dihormati. Kita nggak mudah menyalahkan, dan bijak lah, yang pasti dai itu kan harus bijak. Kalau dai dakwah terus menimbulkan perpecahan, konflik di agama sampai ditolak di mana-mana, itu kan ya berarti ada masalah. Misal ada dai, ini bid'ah, ini musyrik, ini kafir, terus dia ditolak, ya karena salahnya dia sendiri. Perilaku dia yang tidak membuat masyarakat menjadi nyaman. Dakwah bukan mendorong persatuan, malah menimbulkan perpecahan. Jadi itu yang penting disadari oleh para dai. Nah, jadi apa namanya, kebenarannya yang mana, ya wallahu a'lam. Tapi meskipun begitu, ya tetap kita juga tidak boleh ngawur. Ngawurnya itu apa namanya? Ketika ada perbedaan pendapat itu juga harus dilihat. Enggak semua perbedaan pendapat itu kemudian sah. Ya. Misalnya ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diterima gitu. Misalnya orang mengatakan khamr ini hukumnya halal loh. Jadi kalau persoalan itu furu'iyah yang ada dasarnya, khilafiyah yang sama-sama punya dasar. Contohnya tadi, ada orang yang baca bismillah, ada yang tidak baca bismillah. Itu khilafiyah yang mu'tabar, memang masing-masing punya dasar. Tapi khilafiyah yang ngawur, ya, itu yang nggak bisa ditolerir. Khilafiyah yang ngawur itu nggak bisa dibenarkan dan tidak bisa kita ikuti. Seperti apa namanya, khilafiyah tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu
tidak harus wali, tidak harus saksi. Ada yang begitu. Ya. Atau pendapatnya Panji Gumilang misalnya, dia mengatakan perempuan nggak harus dinikahi, pokoknya digauli dengan baik. Itu bukan khilafiyah yang mu'tabar istilahnya. Jadi kita nggak ikuti. Jadi khilafiyah itu ya khilaf itu yang terjadi di antara para ulama yang beneran ya. Istihad itu bukan. Ya karena ijtihad itu kan ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Gitu. Dan ada mujtahid itu harus ada syarat yang sangat ketat. Jadi mujtahid itu harus menguasai Al-Quran. Jadi tidak hanya hafal kalimatnya, tapi menguasai tafsirnya, menguasai hadis Nabi, menguasai hukum-hukum. Ya, itu baru bisa diikuti. Tapi khilafiyah kok misalnya satu ikut pendapatnya Imam Syafi'i, satu misalnya ikut pendapatnya warung penyet, misalnya kan nggak apple to apple tuh. Ya, satunya dia punya dasar, satunya awur-awuran gitu. Nah, makanya di pembahasan berikutnya itu nanti ada bahwa pemimpin itu, pemerintahan itu ada kriteria-kriterianya dan harus sesuai dengan kompetensinya. Sekarang yang jadi problem di negara kita itu profesi itu terbolak-balik. Itu terbolak-balik. Sekarang lagi ramai TNI nanam jagung, nanam apa lagi? Padi, nanam apa lagi? Iya. Nah, sekarang ada pembagian tugas juga kemarin baca di medsos. Waktu Menteri Pertahanan datang ke DPR, Angkatan Darat nanam kedelai. Oh iya. Terus Angkatan Laut perikanan, nanam ikan. Jadi peternak ikan maksudnya ya. Lalu nanti TNI bentuk teritorial khotib, menjadi khotib sama penceramah. Itu nggak sesuai dengan keahliannya. Jadi harus sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya masing-masing. Tidak dalam amru ila ghairi ahlihi fantatir sa'ah. Hanya di Indonesia ini kadang bolak-balik ya. Politisinya di Indonesia ini senang ke masjid, pakai peci, ya ya. Kalau mau pemilu kan begitu. Semua politisi pakai peci, pakai baju koko, datang ke masjid nih, saya serahkan kurban Idul Adha saya, wah, misalnya gitu ya. Politisinya begitu. Sebaliknya para ustadznya sekarang senang kampanye. Wah itu. Jadi yang politisinya jadi agamawan, yang agamawan jadi politisi. Nyari orang yang intelektual kampus ada di mana? Di warung-warung kopi. Jadi ada itu orang yang nulis guyonannya begitu. Ada waktu mau menjelang pemilu, ada wartawan dari Amerika datang ke Indonesia, kemudian tanya di mana saya bisa mewawancarai politisi. Dibilang sama orang Indonesia ini, kamu harus datang ke masjid. Loh, bukannya masjid itu tempatnya ustadz itu. Oh, kalau cari ustadz di di universitas. Oh, universitas bukannya tempatnya intelektual. Kalau mau cari intelektual di warung-warung kopi, diskusi di kafe-kafe itu intelektual. Bukannya yang nongkrong di warung kopi itu biasanya pengangguran-pengangguran. Oh, kalau cari orang yang pengangguran itu datang gedung DPR itu nganggur semua, itu nggak ada kerjaannya. Loh, bukannya DPR itu tempatnya wakil rakyat. Nyari wakil rakyat cari di KPK, itu sudah ketangkap semua di KPK. Loh, bukannya KPK itu tempatnya koruptor. Oh, kalau mau nyari koruptor cari di partai politik. Itu semua koruptor semua.
Partai politik itu bukan berarti tempatnya, bukan berarti, bukankah tempatnya politisi? Kan tadi saya sudah bilang, yang politisi di masjid, ini muter lagi begitu lagi. Jadi bolak-balik kadang-kadang ya. Sekarang ustadz-ustadznya kadang-kadang gayanya militer, gayanya apa? Nahi mungkar, Allahu Akbar. Wah, pakai bawa pedang ceramah kayak Bahar Smith. Ini ustadz cita-citanya pengen jadi militer, yang militer pengen jadi ustadz, bolak-balik akhirnya. Nah ini penyimpangan. Makanya kayak Bahar Smith ataupun Pak Menteri Pertahanan ini nggak bisa diikuti. Pola berpikirnya keliru. Sekarang nambah apa itu? Batalion. 760 batalion. Gunanya untuk apa? Orang perang zaman sekarang itu sudah nggak mengandalkan jumlah pasukan. Sekarang itu trennya perang jarak jauh. Dan sekarang itu saya baca kemarin, perang sekarang itu sudah di generasi ke-12. Jadi dulu perang pertama itu menggunakan senjata secara langsung. Perang berikutnya menggunakan senapan. Perang berikutnya terus sampai yang cyber ya, sampai yang terakhir. Kemudian drone, rudal dan seterusnya. Itu tren yang berkembang sekarang. Menteri Pertahanan kita itu mindsetnya balik lagi ke tahun 1945, pengen nambah jumlah pasukan, padahal kemenangan sekarang tidak ditentukan dari banyaknya jumlah pasukan. Orang sekarang perang itu nggak berhadapan-hadapan. Sekarang mau perang latihannya mengandalkan kemampuan silat. Wah udah nggak bisa, udah ketinggalan zamannya. Karena harus latihan IT, latihan cyber, eranya. Saya kira itu pentingnya menempatkan profesi pada orang yang tepat. Demikian saya kira, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.